Dalam dunia akademik, terbitkan atau tersingkir bukan sekedar sebuah ungkapan, tapi sebuah konsep yang mendalam. Ini menandakan pentingnya bagi para dosen di perguruan tinggi untuk secara konsisten menerbitkan publikasi penelitian dan karya ilmiah. Publish or Perish diciptakan untuk mengatasi tekanan besar yang dirasakan oleh para akademisi. Ini adalah alat yang sangat berguna bagi penulis dan peneliti akademik dalam pencarian dan perolehan referensi jurnal ilmiah untuk penulisan karya ilmiah. Halo semuanya, selamat datang di materi 1, program pelatihan penggunaan software Hazing Publish or Perish dalam penulisan karya ilmiah bagi pemula. Pada video ini, kita akan membahas tentang fungsi utama dan fitur software Hazing Publish or Perish. Dalam Kamus Oxford Learners, publish or perish diterjemahkan sebagai terbitkan atau tersingkir. Ini mencerminkan gagasan bahwa ketika seorang akademisi gagal menerbitkan karya ilmiah, karirnya bisa terancam. Sebagai akademisi, publikasi adalah sebuah kewajiban. Ilmu dan pengetahuan yang dimiliki tidak boleh terpendam, tapi harus disalurkan kepada masyarakat untuk memberikan manfaat yang lebih luas. Inilah sebabnya software Hazing Publish or Perish diciptakan untuk membantu penulis dan peneliti akademik dalam menemukan dan mengakses referensi jurnal ilmiah guna memperkaya karya ilmiah mereka. Aplikasi Publish or Perish atau sering disingkat POP pertama kali ditemukan oleh seorang profesor di bidang manajemen di Universitas Middlesex bernama Anna Will Hazing. Aplikasi ini telah dikembangkan sejak tahun 2006 hingga sekarang, memberikan solusi gratis untuk pencarian referensi jurnal terintegrasi dengan Crossref, Google Scholar, PubMed, OpenAlex, Scopus, Microsoft Academic, Semantic Scholar, dan Web of Science. POP bekerja dengan mengumpulkan metadata dan menyimpannya dalam format list yang dapat ditambahkan ke reference manager seperti Mendeley. Penggunaan Publish or Perish merupakan alternatif media yang memberikan kemudahan dalam pencarian referensi jurnal ilmiah. Referensi jurnal sangat memengaruhi kualitas karya ilmiah. Semakin tinggi kualitas dan kuantitas jurnal yang digunakan, semakin tinggi pula kualitas karya ilmiah tersebut, karena jurnal-jurnal ini memiliki kredibilitas dan relevansi yang tinggi. Software ini memiliki beberapa fungsi utama yang sangat bermanfaat, yaitu yang pertama ada tools untuk menganalisis kinerja penelitian. Fungsi pertama dari aplikasi POP ini adalah menjadi alat bantu untuk menganalisis kinerja penelitian, sebab tersedia fitur untuk mengetahui berapa jumlah citasi dari suatu publikasi ilmiah. Lewat fitur ini, Anda bisa mengetahui juga autor atau penulis mana yang paling produktif melakukan publikasi ilmiah, sehingga bisa digunakan untuk mengecek kinerja penelitian sendiri maupun penulis lain sesuai kebutuhan. Yang kedua, membantu mengidentifikasi topik penelitian. Fungsi kedua dari aplikasi Publish or Perish ini adalah membantu mengidentifikasi topik penelitian. Artinya, Anda akan dibantu aplikasi ini untuk menemukan topik-topik penelitian yang menarik dan sedang menjadi tren atau banyak dicari dan dibutuhkan. Bagi penulis ilmiah, menemukan topik yang menarik memang terasa susah, sehingga bisa mengandalkan POP untuk membantu melakukan analisis topik apa saja yang saat ini menarik dan layak dikembangkan menjadi tulisan ilmiah. Yang ketiga, menemukan publikasi ilmiah yang relevan. Fungsi yang ketiga ini adalah membantu menemukan publikasi ilmiah yang relevan sehingga bisa dijadikan referensi atau rujukan. Ketika menyusun karya tulis ilmiah, tentu membutuhkan referensi untuk menopang data yang dipaparkan. Semakin kredibel referensi yang digunakan, maka akan semakin berimbas pula pada kredibilitas karya yang disusun. POP membantu menemukan lebih banyak referensi ilmiah dari berbagai database, sehingga membantu menemukan referensi paling relevan dan paling berkualitas. Yang keempat, membantu menyiapkan proposal penelitian. Fungsi keempat ini dan terakhir membantu menyiapkan proposal penelitian, mulai dari membantu menemukan topik yang tepat, menemukan referensi yang sesuai, dan rancangan penelitian yang baik. Sebab, di POP bisa ditemukan berbagai hasil publikasi ilmiah yang isinya menjelaskan hasil suatu penelitian, sehingga bisa dijadikan sumber ide untuk melakukan kegiatan penelitian berikutnya, khususnya dengan topik yang sama dan dikembangkan.